Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya, Anissa Kharatun Zahro. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Dr. Nanindrani Muhsin MSI. Selamat datang Ibu di Ruang Dialog. Halo Anissa, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nani Nurani Muksin, dosen ilmu komunikasi dan magister ilmu komunikasi FISIP UMJ. Kalau boleh tahu Ibu di UMJT sendiri itu mengajar apa ya Bu? Sebagai dosen apa? Iya, salah satunya adalah mengampu mata kuliah metode penelitian komunikasi. Wah, metode Iya. penelitian, metopen salah satu mata kuliah Iya. yang mungkin sebagian dari mahasiswa itu agak kesulitan kali ya. Tapi sebelum kita akhirnya membahas terkait metode penelitian, mungkin aku pengen tahu lebih dulu kali ya, bagaimana akhirnya Ibu memutuskan untuk menjadi seorang dosen. Oke, jadi ketika saya kuliah di S1 di Vkom Unpad, saya mendapatkan beasiswa namanya Tunjangan Ikatan Dinas TID, Tunjangan TID. Ikatan Dinas untuk menjadi dosen dari Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, ya dari situ akhirnya sampai sekarang saya menjadi dosen, meskipun karena saya pada saat itu di akhir tahun 1995 ya, itu ada zero growth ya. Oke. Jadi TID saya, pengangkatan saya sebagai PNS itu semuanya di cancel begitu. Namun mungkin itulah jalannya. Sampai saat ini saya mengabdikan diri, mewakafkan waktu saya itu untuk menjadi dosen. Oke, berarti dari tahun kapan ya Ibu memutuskan untuk menjadi seorang dosen? Tapi apakah Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menjadi untuk pertama kalinya menjadi dosen, atau untuk sebelumnya itu pernah mengajar di tempat lain dulu baru di Universitas Muhammadiyah Jakarta? Ya, jadi pertama kali saya memang mengajar di UMJ. Iya, SK-nya itu di tahun 1996, pasti belum pada lahir. 96, ya. tentunya belum lahir dan ya. belum ada rencana mungkin ya. Iya. Ya memang di tahun sekitar 2004, 2005, 2006 sampai 2009 saya sempat juga mengajar di beberapa universitas di Jakarta, begitu. Oke, berarti Iya. untuk pertama kalinya itu di Universitas Muhammadiyah Iya, Jakarta ya, benar, sampai benar. akhirnya mengajar juga di beberapa Benar. universitas yang lain. Iya. Tapi apakah metode penelitian ini menjadi salah satu pilihan mata kuliah yang mau Ibu ajarkan kepada mahasiswa, atau bagaimana? Iya, jadi kalau mata kuliah itu sebenarnya kadang bukan maunya dosen ya. Kita diberikan mengampu mata kuliah ini gitu ya, memilih. Kebetulan saya memang tertarik di mata kuliah metode penelitian ini ya. Begitu juga ketika mengajar di beberapa universitas swasta, boleh disebut nggak? Boleh saja. Iya, misalnya saya mengajar di Magister Ilmu Komunikasi di Mercu Buana, kemudian mengajar S1 dari 2004 sampai 2009 di Universitas Paramadina, dan ada beberapa universitas lain. Itu salah satu mata kuliahnya adalah metode penelitian. Wah, berarti dimanapun Ibu berada tetap ya metode penelitian itu menjadi salah satu mata kuliah yang Ibu ambil. Salah satunya. Tapi berbicara tentang metode penelitian ya Bu, sebenarnya definisi dari penelitian itu sendiri apa sih? Dan juga apa sih perbedaan dengan observasi biasa? Oke. Penelitian itu kan satu upaya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ya secara ilmiah. Ya, tujuannya bisa bermacam-macam ya, misalnya untuk pengembangan ilmu baru, menemukan ilmu baru, seperti itu. Nah, bedanya kalau dengan observasi biasa, kalau penelitian itu kan menggunakan metode ilmiah. Oke. Ya tentu saja sistematis, objektif begitu ya.
terukur untuk yang kuantitatif dan dapat dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah untuk kualitatif, sedangkan observasi biasa mungkin tidak berdasarkan sistematika ilmiah begitu ya. Jadi ya kalau observasi biasa mungkin hanya mengamati sesuatu yang menurut teman-teman menarik nih, tapi nggak ada tujuan yang jelas, teknik pengumpulan data yang jelas, analisisnya sampai kesimpulannya nggak sampai ke sana mungkin seperti itu. Kalau berbicara tentang observasi berarti sebenarnya tuh kita selaku manusia mungkin ya, kita tuh setiap hari mungkin observasi ya Bu ya. Ya. Karena apapun yang ingin kita beli misalnya itu pasti kita akan mencari tahu dulu nih barangnya bagus atau tidak. Nah itu masuk ke dalam observasi. Nah mungkin untuk penelitian sendiri itu perbedaannya ada di metodenya. Bagaimana metode tersebut tuh lebih sistematis, lebih ada aturannya dibandingkan observasi pada biasanya. Iya benar. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin penelitian itu penting untuk mahasiswa? Iya, luar biasa sebenarnya pentingnya ya. Yang pertama itu mengajarkan mahasiswa berpikir kritis, ya, mengamati sesuatu, ya. Kemudian dari pengamatan itu menentukan topik penelitian, apa yang menarik untuk diteliti, ya. Kemudian mengeksekusinya ya, membuat rancangan penelitiannya, apakah kuantitatif, ataukah kualitatif, lalu pengumpulan data, analisis data sampai kesimpulan begitu ya. Betul. Nah, itulah teknik-teknik penelitiannya. Selain tadi membuat mahasiswa, melatih mahasiswa untuk berpikir kritis ya. Penelitian ini juga sebetulnya mempersiapkan mahasiswa ya untuk menghadapi dunia kerja. Ya. Paling tidak teman-teman yang sudah pernah melakukan penelitian itu kan pernah melakukan mengidentifikasi masalah ya secara ilmiah, kemudian belajar bagaimana sih menyelesaikan permasalahan itu secara ilmiah, step by step gitu. Dan itu pun nanti ada di pekerjaan gitu loh. Jadi ini adalah salah satu upaya kali ya, sebelum akhirnya kita terjun, kita udah tahu duluan nih bagaimana cara meneliti. Benar. Dan ini udah dipersiapkan ketika kita jadi mahasiswa. Cuma Bu, mungkin kan tadi Ibu sempat notice ya tentang salah satu dari penelitian itu adalah untuk kritis. Jadi mungkin jadi perbedaan antara mahasiswa dengan siswa itu sendiri ada bagaimana cara dia berpikir apakah sekritis itu atau tidak. Itu apa mungkin seperti itu atau mungkin emang ada istilah lain gitu? Iya, berpikir kritis itu seperti ini. Misalnya ketika ada satu fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Misalnya saat ini sangat marak pinjol misalnya. Ya, pinjol itu kan fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, berpikir kritis kira-kira nih dari perspektif komunikasi apa yang bisa diteliti. Nah, dari situlah kemudian mengkritisi barangkali ini peran media. Peran media mana? Peran media sosial misalnya atau peran media online misalnya. Yang memasarkan pinjol atau judi online yang secara tidak terasa mungkin ya, kalau teori komunikasi massa itu adalah namanya teori kultivasi penanaman, lama-kelamaan itu dianggap sebagai hal yang biasa misalnya. Menormalisasikan. Nah itu kan perlu diteliti itu. Nah seperti itu misalnya. Tadi pun aku sempat nih notice terkait bahwa dalam metode penelitian itu ada yang namanya itu kualitatif dan juga kuantitatif. Mungkin bagi para mahasiswa baru yang masuk di semester 1 ini mungkin agak aneh kali ya. Ternyata metode itu ada beberapa bagian. Mungkin Ibu bisa memperjelaskan gak sih sedikit mungkin terkait perbedaan antara kualitatif dan juga kuantitatif? Kalau metode penelitian kuantitatif itu satu metode penelitian yang berusaha mengukur ya realitas yang ada di lapangan ya secara empiris ya. Jadi menganggap bahwa realitas itu tunggal, harus bisa diukur, harus bisa dikuantifikasi, harus bisa digeneralisasikan seperti itu. Nah, karenanya ketika melakukan penelitian kuantitatif, cara berpikirnya
menggunakan hipotetiko deduktif gitu ya. Cara pemikiran yang biasa digunakan untuk science ya, ilmu alam. Iya. Ya, ilmu pasti alam, ya, ilmu eksakta. Nah, karenanya ada variabel ya, konsepnya mempunyai variasi nilai, ada pengukuran variabel ya, dan kemudian menguji ya, menganalisis dengan statistik inferensial, hitungan-hitungan. Ya biasanya sekarang itu dibantu dengan SPSS misalnya ya. Dan pengambilan kesimpulannya dilakukan secara generalisasi. Oke. Artinya mengambil kesimpulan secara umum. Penelitiannya hanya pada sampel, tapi kesimpulannya dianggap mewakili seluruh populasi. Nah, itu kuantitatif. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu berusaha untuk memaknai fenomena yang terjadi ya, lalu menggali pengalaman ya yang dialami oleh informan secara mendalam. Oke. Nah, seperti itu. Bedanya dengan kuantitatif, kalau kuantitatif kan mengukur ya. Iya, betul. Kalau kualitatif itu menganalisis, menggali ya, memahami apa yang terjadi pada informan ya secara mendalam, sehingga itu sifatnya lebih kasuistis begitu ya, lebih kontekstual ya, tidak bisa digeneralisasi. Ya, karena memang tidak ada hitungan-hitungan di situ. Iya betul. Seperti itu. Mungkin kalau yang nggak suka hitung-hitungan, kualitatif satu hal yang bisa diambil kali ya, metode yang bisa diambil. Iya, ya plus minus lah ya. Iya, pasti ada plus minusnya ya, plus minusnya. Tapi yang bikin aku agak penasaran, aku nggak tahu sih ini apakah di semua universitas atau di fakultas sendiri gitu ya. Apakah semua fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta itu sudah menerapkan metode penelitian kepada mahasiswa itu dari semester 3 atau tidak? Tapi yang menjadi alasan dari FISIP sendiri nih, kenapa sih kita di semester 3 itu sudah diberikan mata kuliah metopen? Iya. Jadi mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya untuk semester 3 itu tujuannya untuk memperkenalkan ya penelitian secara kuantitatif, karena logika dalam penelitian itu diawali dengan belajar metode penelitian secara kuantitatif ya. Jadi step by step cara melakukan penelitiannya itu dengan belajar kuantitatif, sehingga ketika mahasiswa sudah belajar ya metode penelitian di semester 3, mereka sudah mengenal konsep-konsep penelitian ya, sudah pernah belajar konsep-konsep penelitian, dasar-dasar penelitian, punya pengalaman melakukan penelitian secara kuantitatif begitu ya. Dan ini akan membantu ke semester berikutnya bagaimana melakukan penelitian secara kualitatif, lalu juga untuk mata kuliah berikutnya misalnya ke apakah riset public relation, riset broadcast atau riset advertising begitu ya. Sehingga ketika kemudian harus menyusun skripsi sebagai salah satu luaran tugas akhir, itu diharapkan sudah ada pengalaman-pengalaman begitu loh. Ya, sudah ada pengalaman-pengalaman ya melakukan penelitian. Jadi nggak kaget lagi lah. Iya betul. Ya, nggak kaget lagi. Juga sudah punya portofolio dalam melakukan penelitian. Misalnya dari hasil mata kuliah metode penelitian ini mengikuti seminar nasional hasil penelitian, seperti kemarin saya ajak teman-teman mengikuti Semnas Lit UMJ misalnya gitu, atau mungkin luarannya dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Seperti itu. Jadi udah ada portofolio begitu ya. Jadi metopen ini bisa jadi sebagai portofolio juga ya buat kita selaku mahasiswa. Mungkin itu yang kurang dinotis sih sama kita sebagai mahasiswa, karena kita ngerasa bahwa ya udah metopen yang untuk cuman belajar aja, nggak ada sangkut pautnya dengan portofolio. Ternyata ada loh mahasiswa. Ini suatu ilmu yang menarik menurut aku, dan aku pun baru tahu. Untuk selanjutnya mungkin sebenarnya ada gak sih langkah awal yang harus kita persiapkan selaku mahasiswa dalam melakukan penelitian? Iya, yang pertama
ya teman-teman mau tidak mau nih Iya. ya membacalah, mengkaji ya tentang dasar-dasar penelitian, dasar-dasar metode penelitian. Apakah itu kuantitatif atau kualitatif, bahkan sekarang ada mixed method ya, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Lalu setelah mempelajari dasar-dasar penelitian, mengenal konsep-konsep dasar penelitian, langkah berikutnya adalah mencoba melakukan ya praktek penelitian, mulai dari membuat topik dulu ya. Oke, Topik iya. tentunya topik yang sesuai dengan minat. Iya. Nah, topik ini sebaiknya yang sesuai dengan minat teman-teman sendiri. Misalnya, saya mas minatnya medsos ya, Iya. mengkaji tentang medsos. Ya silahkan meneliti tentang itu. Kalau saya minatnya meneliti tentang PR misalnya, ya silahkan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan minat ya. Lalu setelah itu ya teman-teman praktek ya, mengidentifikasi membuat latar belakang masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalahnya, Iya. membuat tujuan penelitian dan seterusnya. Oke. Karena penelitian itu, metode penelitian ya, mungkin ini bukan sekedar mata kuliah teori Iya, betul. ya. Jadi mata kuliah metode penelitian ini merupakan mata kuliah yang sudah lengkap ya. Ada teori dan praktek. Kalau kita belajar metode penelitian hanya belajar teori, Iya. ya mungkin sulit ya Betul. untuk bisa memahami dan bahkan mempraktekkan nanti Iya, betul, untuk betul. skripsi gitu ya. Kalau saya biasanya memberikan ilustrasi yang gampang aja. Belajar metodologi penelitian itu seperti kita belajar naik sepeda waktu kecil gitu ya. Mungkin orang tua kita, ayah, ibu, ini loh belajar naik sepeda itu mulai dari pegang stangnya, kayuh pedalnya ke depan, ke belakang, jaga keseimbangan. Itu kan teorinya. Iya, betul. Kalau hanya teori saja, Anda nggak pernah mau naik itu sepeda, Iya. mungkin nggak akan bisa sampai sekarang. Iya, betul. Atau hanya roda 3 terus, atau dipegangin terus tanpa dilepas begitu ya. Mungkin nggak akan bisa itu. Iya. Akan Iya. taunya seperti itu aja ya, Bu. Maka perlu yang namanya itu kita mencoba terus terjun langsung juga kepada Iya benar. penelitian itu sendiri. Tapi Bu, mungkin bagi saya sendiri pun selaku mahasiswa, metopen itu mata kuliah yang mungkin sangat sulit bagi kita mahasiswa. Dan ini mungkin umum kali ya untuk keseluruhan. Nah, pasti kita sering banget yang namanya itu umum dalam adanya kesalahan ketika penelitian. Nah, bagi Ibu sendiri selaku dosen dari Metopen yang mungkin sudah sangat lama, apa sih kesalahan umum yang sering banget mahasiswa lakukan dalam penelitian? Oke. Mungkin kesalahan umum yang sering dilakukan adalah mengkaji topik permasalahan yang terlalu luas. Oke, terlalu general. Terlalu general. Jadi nggak spesifik apa yang mau ditelitinya gitu loh. Padahal penelitian itu harus spesifik, baik kuantitatif maupun kualitatif begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali mahasiswa itu mencari referensi yang dari sumber yang kurang kredibel. Oke. Ya, mohon maaf ya. Misalnya mohon maaf dari website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu ya. Atau yang ketiga, seringkali teman-teman mungkin terdorong untuk copas. Oke. Ini yang harus diperhatikan ya, mungkin Bu, ya. mungkin nggak ada di UMJ kali ya, di Universitas Anta Beranta. Iya. Jadi terdorong untuk copas gitu ya. Lalu terdorong untuk apa? Copas itu meniru ya topik-topik penelitian yang sudah dilakukan tanpa membuat inovasi atau kebaruan dari topik tersebut. Iya. Nah, jadi penelitian yang dilakukan itu hanya pengulangan saja. Nah, ini bahaya ya tendensinya kan khawatir kita nanti bisa dianggap sebagai plagiat begitu. Iya, betul. Padahal penelitian yang baik adalah penelitian yang original ya. Iya. Yang original dari kita ya.
Lalu ada kebaruannya ya. Dari penelitian-penelitian yang sebelumnya ini, apa sih kebaruan yang kita buat, inovasi yang kita buat ya, sehingga menjadi state of the art dari penelitian kita gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin salah satu lagi mungkin bukan kesalahan ya, mungkin teman-teman kurang melakukan mencari research gap-nya gitu. Oh, oke, ya benar. Padahal kan ada penelitian-penelitian terdahulu. Iya. Dari mana? Dari artikel-artikel yang ada begitu ya. Betul. Nah, harusnya itu bukan sekedar disampaikan, dijabarkan begitu saja, tapi yang penting adalah mencari research gap-nya. poinnya kan. Iya. Sesuatu yang belum diisi gitu ya. Gapnya itu di mana Cari gitu. celahnya dari betul, penelitian celahnya, sebelumnya betul, gitu ya, Bu, ya? betul. Itu. Tapi Bu, mungkin sedikit lagi aku masih penasaran terhadap mahasiswa penelitian saat ini. Ada gak sih perbedaan yang terjadi dengan mahasiswa saat ini pada Metopen ini dengan mahasiswa sebelum-sebelumnya? Mungkin di tahunan 2000 kali ya. Kan kalau sekarang kan mungkin Ibu ketahui bahwa Gen Z itu sangat minim baca. Sangat ingin instan. Mungkin itu bisa jadi olahan untuk kita diskusikan. Itu patut diteliti itu. Iya, ini kayaknya patut diteliti kenapa gitu. Iya, perbedaannya adalah karena sekarang itu teman-teman Gen Z ya, itu quote to quote ya, dimanjakan teknologi. Betul. Ya, dimanjakan teknologi. Sekarang mau cari apa aja mudah, ada bantuan dari AI, artificial intelligence, ChatGPT gitu ya. Googling apapun gitu ya. Sehingga sepertinya ini kurang memicu struggling untuk mencari informasi data dari sumber yang primer. Iya. Kadang saya bolak-balik, tolonglah kalau teori atau metodologi itu mengacunya kemana? Ke buku. Iya. Ke buku referensi, ke buku teks ya untuk teori, ke buku metodologi untuk metodologi begitu ya. Jadi bukan copas-copas dari penelitian orang lain. Iya, betul. Gitu. Namun mungkin mungkin mencari kemudahan barangkali. Iya. Jadi teman-teman terpicu untuk mencopas dari penelitian yang sudah ada. Nah, mungkin ini memang harus berusaha keras lah, sedikit demi sedikit mengikis kebiasaan ini ya. Kebiasaan untuk betul-betul merujuk ya, baik teori, metodologi itu dari sumber aslinya, begitu. Mengurangi kopas ya teman-teman. Karena ini juga sebagai pembelajaran kita buat di kerjaan nanti. Ketika kita di sini udah kopas, nanti ketika kita kerja kita bingung harus kopas kemana. Iya benar, benar. Cuma mungkin boleh kali Bu memberikan sebuah tips dan trik untuk kita para mahasiswa yang mungkin sekarang ada yang semester 3, 5 dan 7 kali ya. Sekarang kan lagi semester ganjil. Tips and trik dalam membuat proposal maupun skripsi itu tersendiri. Iya, yang pertama ya, tadi ya, teman-teman harus mencari permasalahan begitu ya. Iya. Topik penelitian berdasarkan apa? Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan. Oke. Jadi sebaiknya berangkat dari permasalahan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dasarnya itu dulu ya. Dari situ ya, tentu saja teman-teman tentukan juga berdasarkan ketertarikan, minatnya kemana ini. Iya. Biasanya kalau sesuai dengan minat itu akan semangat ya mengerjakannya begitu. Lalu pokoknya harus rajin lah ya, harus rajin membaca ya, mau nggak mau ini buku metodologi ya. Lalu mencari membaca artikel jurnal-jurnal, tentu saja jurnal-jurnal yang kredibel begitu ya, yang terakreditasi Sinta atau belum terakreditasi tapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, atau jurnal yang bereputasi internasional ya. Itu tuh sangat penting sekali ya. Nah, lalu jangan pokoknya harus mau mencoba. Iya. Itu poinnya. Harus mau mencoba. Harus mau mencoba. Salah satu penyakit ya, saya bilang salah satu penyakit ya.
yang sering dialami oleh teman-teman yang belajar metodologi penelitian ya, Iya. itu seringkali mereka ketika misalnya mengerjakan tugas, Iya. saya kalau mengajar itu memberikan tugas itu step by step. Mulai dari merumuskan masalah, begitu ya. Lalu mengidentifikasi permasalahan, menyampaikan latar belakang dan seterusnya, begitu. Namun, ya seringkali teman-teman itu bukannya mengerjakan tugas, Iya. hanya memikirkan saja gitu loh. Nah, jadi kalau hanya difikirkan, ya pasti pusing. Betul. Hanya memikirkan tapi tidak mencoba. Iya. Nah, itu yang kemudian, aduh susah nih, aduh susah. Saya sering nanya gini, aduh susah bu. Udah menulis belum? Belum bu. Jadi, iya susahnya itu difikirkan gitu loh. Iya. Mas Bio tuh lucu ya. Ya, padahal ya, kalau teman-teman mulai menulis, belajar gitu ya, mengerjakan tugas. Lalu mata kuliah metodologi penelitian ini juga mengajarkan kolaborasi, kerja tim, Oke. ya kan, dengan Iya, kelompok begitu ya. Belajar juga mencari jejaring ketika misalnya wawancara gitu ya, atau mengumpulkan data dengan cara yang lain, FGD misalnya. Itu kan sebetulnya membuka jejaring. Iya. Iya kan? Dan ini portofolio ini ketika teman-teman sudah punya pengalaman penelitian, selain tadi portofolio dalam bentuk penulisan jurnal ya, atau proceeding ya, pengalaman penelitian ini juga bisa sebagai portofolio untuk misalnya teman-teman pengajuan beasiswa misalnya, atau untuk studi lanjut misalnya. Portofolio ini sangat berguna. Iya betul. Gitu, apalagi dalam bentuk publikasi ya. Ini nanti akan dilihat karena ini akan menjadi, bisa dikatakan semoga ini bisa menjadi masterpiece lah bagi teman-teman, dan ini dokumen ini akan ada gitu loh. Iya. Terus. Jadi jangan pernah rugi, males ya melakukan latihan ketika belajar metodologi penelitian. Lalu juga ketika misalnya ada tugas harus semangat. Iya. Karena ini manfaatnya luar biasa untuk masa depan teman-teman, kesuksesan lah. Iya. Ya, insya Allah akan membantu kesuksesan teman-teman di masa yang akan datang. Gitu. Oke, itu ingat ya teman-teman, jangan malas untuk mencoba. Apapun itu latihannya, coba dulu aja, jangan dulu dipikirin. Karena kalau cuma dipikirin nggak bakal selesai. Iya, benar, harus dicoba, benar. harus dilakuin. Benar. Siapa tahu makin mempermudah ya. Iya. Apalagi dari semester 3 kita udah dikasih metode kuantitatif, kualitatif, dan akhirnya kita mencoba untuk mengcompare keduanya. Iya. Itu benar-benar mempermudah sekali sih untuk di semester Iya. akhir. Iya. Oke Ibu, sangat dialog yang sangat berarti banget ya. Karena berbicara tentang metode itu hampir semua mahasiswa merasa terbebani. Tapi setelah mendengar dari bagaimana Bu Nani menjelaskan di podcast kali ini, itu benar-benar bermanfaat banget. Karena mungkin ini jarang kali ya kita sampaikan di kelas karena benar-benar fokus kepada penelitian itu sendiri. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. mau meluangkan waktunya di ruang dialog ini. Iya, Dan terima kasih oke. juga untuk teman-teman yang sudah menonton ruang dialog, karena Terima setiap suara kasih. berarti setiap dialog bermakna. Oke. Goodbye, dadah. Dadah. Sampai jumpa.